Shalom anak-anakku yang terkasih, kelas 11 IPA dimanapun kalian berada. Ibu harap sekalian semuanya dalam keadaan sehat, sama seperti ibu juga dalam keadaan sehat. Karena Tuhan Yesus Allah kita yang hidup, yang selalu menjagai dan memelihara kehidupan kita. Mari kita melihat tentang pembelajaran kita untuk minggu ini, yaitu tentang keluarga Kristen menjadi berkat buat lingkungannya. Keluarga Kristen menjadi berkat bagi lingkungannya. Apakah yang dikatakan keluarga Kristen itu? Keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, serta berusaha untuk meneladani hidup Yesus dengan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimanakah keluarga Kristen bisa menjadi berkat bagi lingkungannya? 1. Hidup dengan penuh hikmat berdasarkan Titus 2 ayat 1-6. Maksudnya adalah bahwa kewajiban orang tua untuk hidup di dalam iman yang sehat dan menjadikan dirinya teladan dalam berbuat baik. Sementara orang-orang muda harus bisa menguasai dirinya dalam segala hal. 2. Pergunakan waktu yang ada berdasarkan Kolose 4 ayat 5-6. Maksudnya adalah Tuhan menempatkan kita di tempat kita masing-masing bersama dengan orang-orang yang sudah percaya dan juga yang belum percaya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan mau kita menjadi garam dan terangnya. Dalam arti bahwa kita harus bisa menggunakan waktu yang ada memberitakan kasih Yesus kepada orang-orang yang belum percaya, supaya mereka mengenal Yesus dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Siapakah itu? Mereka adalah mungkin saja anggota keluarga kita. Bisa saja tetangga dekat rumah kita. Bisa saja orang-orang yang ada di lingkungan kita. Beritakanlah tentang Tuhan Yesus. 3. Mengucapkan kata-kata yang membangun dari Efesus 4 ayat 29. Apa maksudnya ini? Kita tahu sekarang di zaman modern ini banyak orang-orang muda menghadapi tantangan dari orang-orang sekitar, dari media sosial, dari film, dari iklan, dan lain sebagainya, yang mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat yang kasar, yang negatif, yang kotor, yang sia-sia. Berhati-hatilah karena semua itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan berdasarkan Efesus 4 ayat 29. Orang-orang muda harus bisa mengucapkan kata-kata yang membangun dan menjadi berkat buat orang lain. Karena lewat ucapan yang membangun bisa membuat orang menjadi datang kepada Tuhan Yesus. Bisa membuat anggota keluarga kita yang belum percaya datang kepada Tuhan Yesus. Bisa membuat tetangga kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus menjadi datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bisa membuat orang-orang yang ada di lingkungan kita ataupun sahabat-sahabat kita yang belum percaya, karena mendengarkan kata-kata yang membangun dari diri kita, mereka menjadi datang kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikutnya. Anak-anakku, setelah kalian tadi menyaksikan tentang pembelajaran kita, keluarga Kristen menjadi berkat bagi lingkungan. Nah, di tengah-tengah situasi kita saat ini, di mana ada virus corona yang melanda negara kita, bahkan dunia ini, membuat kita harus tinggal di rumah, belajar dari rumah.
Apakah kita masih tetap bisa menjadi berkat buat lingkungan kita? Tentu jawabannya pasti bisa. Mari engkau saksikan video lagu berikut ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, katakan ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, marilah kita menjadi berkat bagi lingkungan kita. Dengan situasi kita seperti ini, yang tinggal di rumah, belajar dari rumah, kita bisa saja menjadi berkat bagi lingkungan kita. Contohnya, 1, berdoa bagi tetangga, berdoa bagi lingkungan kita, berdoa bagi gereja kita, berdoa bagi bangsa kita, berdoa bagi dunia. 2, kita bisa menceritakan tentang kebaikan dan kasih Yesus melalui telepon seluler kita. 3,
kita bisa berkomunikasi dengan tetangga kita secara santun. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kita minggu ini, dan di akhir pembelajaran kita kali ini ada tugas yang harus Ananda sekalian kerjakan. Bacalah dengan cermat dan analisalah surat edaran berikut ini. Setelah kamu analisa, hubungkan dengan pembelajaran kita, bagaimana cara kamu menjadi berkat bagi lingkunganmu.